Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Tahun 2018, di kawasan Jalan Mawar, Surabaya, berdiri dua warung makan yang letaknya bersebelahan. Warung pertama adalah Warung Embok Siti yang sudah berdiri sejak 2010. Warung sederhana dengan spesialisasi nasi pecel dan soto ayam. Embok Siti, perempuan berusia 50 tahun, dikenal ramah dan jujur dalam berbisnis. Pelanggannya kebanyakan pekerja kantoran dan mahasiswa yang mencari makanan murah meriah. "Bu, soto ayamnya satu ya, yang kuahnya banyak," kata Dimas, mahasiswa langganan yang hampir setiap hari makan di sana. "Siap mas, mau pakai nasi atau lontong?" Embok Siti tersenyum sambil menyiapkan pesanan. "Nasi aja bu, lapar banget hari ini." Kehidupan Embok Siti sederhana tapi cukup. Dari hasil warung, ia bisa menyekolahkan anaknya, Rina, yang saat itu kuliah semester akhir di Universitas Negeri. Suaminya sudah meninggal 5 tahun lalu karena sakit, jadi Embok Siti hidup berdua dengan Rina di sebelah warungnya, tepatnya hanya berjarak 20 meter. Pada Januari 2018 dibuka warung baru bernama Warung Pak Agus. Pak Agus, pria berusia 45 tahun, datang dari Jakarta dengan modal yang cukup besar. Warungnya lebih besar, lebih modern, dengan kursi plastik warna-warni dan spanduk mencolok. Menu yang dijual persis sama, nasi pecel, soto ayam, dan beberapa menu tambahan. "Selamat ya Pak Agus, semoga warungnya laris," kata Mbok Siti ramah saat pertama kali Pak Agus membuka warung. "Makasih Bu Siti. Kita sama-sama cari rezeki kok, semoga berkah," jawab Pak Agus sambil tersenyum. Awalnya memang damai. Bahkan Mbok Siti sering berbagi tips tentang supplier sayuran yang bagus dan murah. Tapi perlahan, sesuatu mulai berubah. Bulan pertama, warung Pak Agus biasa saja. Pelanggan tidak terlalu banyak karena orang-orang masih setia dengan warung Embok Siti. Tapi memasuki bulan kedua, Pak Agus mulai melakukan berbagai strategi promosi. "Hari ini beli soto ayam gratis es teh manis," teriak Pak Agus dengan pengeras suara di depan warungnya. "Pak, kok kayaknya makin sepi ya?" tanya Rina kepada ibunya suatu sore. Embok Siti menghela napas. "Iya nak, sejak Pak Agus banyak promo, pelanggan mulai berpindah. Mungkin kita juga harus bikin promo bu. Modal kita terbatas nak. Kalau terus-terusan promo, malah rugi." Ibu yakin pelanggan setia akan kembali. Tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Pak Agus terus gencar dengan promonya. Bukan hanya gratis minuman, dia juga memberi diskon 20% untuk pembelian di atas Rp100.000. Bahkan dia mulai menyebarkan brosur ke kantor-kantor sekitar. "Bu Siti, maaf ya, saya sekarang makan di sebelah dulu. Soalnya lagi ada diskon," kata Dimas, pelanggan setia Embok Siti. "Gak apa-apa mas, silakan. Kalau mau balik, warung ibu tetap di sini kok," jawab Embok Siti dengan senyum pahit. Rina melihat ibunya mulai stres. Omzet turun drastis dari 6 juta per bulan menjadi hanya 3 juta. Padahal biaya operasional tetap sama, sewa tempat, listrik, gas, dan bahan baku. "Bu, gimana kalau kita juga turunin harga?" usul Rina. "Kalau harga turun, kualitas bahan pasti turun nak. Ibu gak mau mengecewakan pelanggan yang masih setia." Memasuki bulan keempat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Warung Pak Agus selalu penuh dari pagi sampai malam, sementara warung Embok Siti semakin sepi. Yang membuat heran, banyak pelanggan lama Embok Siti yang tiba-tiba berhenti datang tanpa alasan jelas. "Bu, kok warung sebelah itu kayak ada magnet ya? Orang-orang pada antri panjang," kata Wati, tetangga yang kadang membantu Embok Siti. "Entahlah Mbak Wati. Ibu juga bingung. Rasa masakan ibu kan gak berubah." "Iya sih bu. Malah kemarin saya coba makan di sana, rasanya biasa aja. Gak seenak warung ibu. Tapi kok ya orang-orang pada keterusan makan di sana." Suatu malam, sekitar pukul 11 malam,
Mbok Siti terbangun karena mendengar suara aneh dari arah warung Pak Agus. Suara seperti orang bergumam membaca mantra, diselingi asap kemenyan yang baunya tercium sampai ke rumahnya. "Rina, kamu dengar gak?" bisik Mbok Siti membangunkan anaknya. "Dengar Bu, suara apa itu?" Seperti orang baca-baca mantra. "Jangan-jangan Pak Agus lagi, SSSSTTT. Jangan bilang yang aneh-aneh." Tapi kecurigaan Mbok Siti mulai timbul. Dia ingat cerita orang-orang tua dulu tentang pedagang yang menggunakan pesugihan atau ilmu hitam untuk melariskan dagangan pagi harinya. Mbok Siti mencoba berbicara dengan Pak Budi, pemilik warung kopi di seberang jalan yang sudah puluhan tahun berjualan di situ. "Pak Budi, boleh tanya-tanya?" "Oh Bu Siti, silakan duduk. Mau minum kopi?" "Gak usah Pak, saya mau tanya. Pak Budi pernah lihat Pak Agus melakukan hal aneh gak?" Pak Budi menurunkan suaranya. "Sebenarnya Bu, saya beberapa kali lihat Pak Agus kedatangan tamu malam-malam. Orangnya pakai baju hitam, bawa tas kecil. Mereka masuk ke warung, terus keluar lagi setelah sejam. Asapnya bau kemenyan." "Tamu dari mana Pak?" Kata orang-orang, itu dukun dari daerah Madura. Terkenal sakti. Banyak pengusaha yang datang ke dia untuk minta bantuan biar dagangan laris. Mbok Siti bergidik. "Ya Allah, jadi beneran dia pakai ilmu hitam?" "Saya gak mau nuduh Bu. Tapi yang pasti, sejak kunjungan dukun itu, warungnya makin ramai." Rina yang mendengar cerita ibunya langsung browsing di internet tentang pesugihan dan ilmu pelet dagangan. Dia menemukan banyak forum yang membahas tentang pedagang yang menggunakan jin atau tumbal untuk melariskan usaha. "Bu, di forum ini banyak yang cerita tentang pesugihan dagang. Katanya ada yang pakai jin, ada yang pakai tumbal, bahkan ada yang pakai susuk." "Tumbal? Maksudnya apa Nak?" "Katanya harus ada yang dikorbankan Bu. Bisa hewan, bisa manusia." Mbok Siti memeluk anaknya. "Jangan takut Nak. Kita cuma bisa berdoa dan usaha jujur. Biar Tuhan yang atur rezeki kita." Seminggu setelah percakapan itu, kejadian aneh mulai menimpa warung Mbok Siti. Pertama, bahan makanan yang baru dibeli pagi tadi tiba-tiba busuk sore harinya. "Loh Bu, kok sayurannya pada layu semua?" "Padahal baru beli pagi ini," kata Rina memeriksa kulkas. "Masak sih Nak? Kemarin kulkas masih dingin kok." Mereka cek kulkas, ternyata berfungsi dengan baik. Tapi anehnya, sayuran dan daging ayam sudah berbau busuk. "Ini gak masuk akal Bu. Daging kayak gini biasanya butuh 3 hari baru busuk." Mbok Siti hanya bisa pasrah. Kerugian hari itu mencapai 1 juta rupiah. Kejadian kedua terjadi 2 hari kemudian. Ada 3 pelanggan yang mengeluh sakit perut setelah makan di warung Mbok Siti. "Bu Siti, kemarin saya makan soto ayam di sini, kok saya malah diare ya?" komplain Mas Agung, pelanggan lama. "Loh Mas, padahal bahan semua fresh." "Mas Doni yang makan juga gak kenapa-kenapa?" jawab Mbok Siti bingung. "Teman saya juga gitu Bu. Kata dia makan di sini terus malah muntah-muntah." Berita itu cepat menyebar. Pelanggan yang tersisa pun mulai takut dan berhenti datang. Omzet warung Mbok Siti anjlok menjadi hanya 1 juta per bulan. "Bu, gimana ini? Kalau terus begini, kita gak bisa bayar sewa tempat," kata Rina sambil menangis. "Sabar Nak. Ibu rasa ini bukan kebetulan. Ada yang main sihir." "Terus kita harus gimana Bu?" "Kita harus cari bantuan. Ibu dengar di daerah Pakis ada kiai yang bisa bantu orang yang kena gangguan gaib." Esok harinya, Mbok Siti dan Rina pergi ke rumah Kiai Hashim di daerah Pakis. Rumahnya sederhana, dikelilingi pohon bambu yang rindang. Di teras depan sudah ada beberapa orang menunggu. "Assalamualaikum Kiai," salam Mbok Siti. "Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Mbok Siti menceritakan semua kejadian, dari persaingan dengan Pak Agus sampai kejadian-kejadian aneh di warungnya. Kiai Hashim mengangguk-angguk sambil mendengarkan. Setelah selesai, beliau membaca beberapa ayat dan berdoa. "Bu Siti, yang Ibu hadapi ini memang bukan masalah biasa. Warung sebelah Ibu memang menggunakan bantuan jin untuk melariskan dagangan. Bahkan ada pesugihan di sana." "Pesugihan Kiai?"
Jadi beneran? Iya, Bu. Saya lihat ada jin yang menempel di warung itu. Tugasnya menarik pembeli dan membuat orang ketagihan dengan makanan di sana. Bahkan jin itu juga diminta untuk mengganggu warung ibu supaya sepi. Rina langsung merinding. Ya Allah, terus gimana Kiai? Apa yang harus kami lakukan? Yang penting jangan takut dan jangan balas dendam dengan cara yang sama. Terus berdoa, baca ayat kursi setiap hari, dan taburkan air zam-zam di warung. Insya Allah perlindungan akan datang. Kiai Hashim memberikan air putih yang sudah dibacakan ayat-ayat suci. Ini siramkan ke seluruh sudut warung, terutama di pintu masuk dan tempat masak. Tapi ingat Bu, rezeki itu sudah diatur. Kalau memang bukan rezeki ibu di situ, mungkin ada rezeki lain yang lebih baik. Terima kasih Kiai. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Pulang dari rumah Kiai, Mbok Siti dan Rina langsung membersihkan seluruh warung dan menyiramkan air pemberian Kiai Hashim. Mereka juga mulai rutin membaca doa-doa perlindungan. Anehnya, malam itu Pak Agus terlihat gelisah. Dia bolak-balik keluar masuk warung sambil menelepon seseorang. Gimana ini Pak Dukun? Kok tiba-tiba jin saya bilang gak bisa ganggu warung sebelah lagi? Terdengar suara Pak Agus. Pasti ada yang kasih perlindungan. Ya sudah, kita tingkatin levelnya. Besok saya ke sana bawa persembahan baru. Keesokan malamnya, sekitar pukul 2 dini hari, Mbok Siti terbangun mendengar suara keras seperti ada yang jatuh. Dia mengintip dari jendela dan melihat Pak Agus bersama seorang pria berbaju hitam sedang melakukan ritual di depan warungnya. Dengan tumbal ini, saya minta warung sebelah bangkrut total dalam seminggu, teriak Pak Agus. Dukun itu mengangguk dan meletakkan sesuatu di depan warung Mbok Siti. Setelah mereka pergi, Mbok Siti memberanikan diri keluar untuk melihat. Di sana ada ayam hitam yang sudah dipotong, dibungkus kain hitam dengan tulisan-tulisan aneh. Ya Allah, jahatnya orang ini, gumam Mbok Siti sambil menangis. Dia langsung membuang benda itu dan membersihkan tempat itu dengan air pemberian Kiai. Tapi hatinya sudah hancur. Bukan karena takut pada sihir, tapi karena tidak menyangka ada manusia yang sejahat itu. Meskipun sudah dilindungi, efek dari persaingan tidak sehat ini sudah terlalu jauh. Warung Mbok Siti benar-benar sepi. Tidak ada pelanggan sama sekali selama 3 hari berturut-turut. Bu, uang kita tinggal sedikit. Besok kita harus bayar sewa tempat 1 juta, tapi uang kita cuma ada 700.000, kata Rina sambil menghitung uang. Kamu jual aja gelang emas ibu. Itu peninggalan dari almarhum bapakmu. Gak mau Bu. Itu kan kenangan. Tapi kita butuh uang nak. Gak apa-apa, biar warung ini tetap jalan. Dengan berat hati, Rina menjual gelang emas ibunya seharga 1.500.000. Uang itu dipakai untuk bayar sewa dan beli bahan makanan untuk minggu depan. Sementara itu, warung Pak Agus semakin ramai. Bahkan dia sudah merekrut 3 karyawan untuk membantu melayani pelanggan. Mobilnya juga berganti dari motor bebek menjadi mobil Avanza. Pak Agus, sukses banget ya dagangannya, puji Pak RT saat bertemu di jalan. Alhamdulillah Pak RT. Rezeki lagi lancar nih. Kok bisa ya Pak laris banget? Padahal dulunya warung Bu Siti yang rame. Ya namanya rezeki Pak RT. Ada masanya naik, ada masanya turun. Pak Agus tersenyum puas. Tapi di balik senyumannya, ada kegelisahan yang mulai muncul. Beberapa kali dia bermimpi buruk. Mimpi dikejar-kejar makhluk hitam, mimpi anaknya tenggelam, mimpi istrinya kecelakaan bulan ke-6, warung Pak Agus mencapai puncak kejayaan. Omsetnya bisa mencapai 20 juta per bulan. Dia bahkan berencana membuka cabang di tempat lain. Sayang, gimana kalau kita buka cabang di daerah Gubeng? Tanya Pak Agus pada istrinya, Bu Yuni. Mas, aku sebenarnya gak nyaman dengan semua ini. Kenapa tiba-tiba kita bisa sukses banget? Apa yang Mas lakuin? Bu Yuni curiga. Ah, cuma strategi marketing biasa kok. Jangan mikir yang aneh-aneh. Mas, aku tahu Mas sering ketemu sama orang-orang aneh tengah malam. Aku gak tidur kok. Mas pakai ilmu apa? Pak Agus terdiam. Dia tidak bisa menjawab. Mas, jawab aku. Jangan bilang Mas pakai pesugihan atau sihir. Iya, aku pakai bantuan dukun. Kalau gak gitu, gimana kita bisa sukses? Persaingan di sini keras.
Bu Yuni menangis. Mas, kenapa? Kenapa Mas harus pakai cara kayak gitu? Kita bisa sukses dengan cara halal. Udah terlambat sayang. Aku udah terlanjur jauh. Percakapan itu membuat hubungan mereka renggang. Bu Yuni mulai sering pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan Pak Agus sendirian. Di sisi lain, Mbok Siti akhirnya memutuskan untuk menutup warungnya. Uang sudah habis, pelanggan sudah tidak ada, dan kesehatan Mbok Siti juga mulai menurun karena stres. Nak, ibu udah gak sanggup. Kita tutup aja warung ini, kata Mbok Siti lemah. Bu, jangan menyerah. Kita pasti bisa. Udah nak. Ini udah takdir. Mungkin memang bukan rezeki kita. Kamu fokusin aja skripsi kamu. Ibu akan cari kerja lain. Rina memeluk ibunya sambil menangis. Mereka berdua merasakan kepahitan yang luar biasa. Bukan hanya kehilangan usaha, tapi juga harga diri mereka diinjak-injak. Setelah penutupan warung Mbok Siti, Pak Agus merasa menang total. Dia adalah satu-satunya warung makan di jalan itu. Tapi kemenangan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, anaknya yang bernama Riko, usia 8 tahun, tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi, menggigil, dan terus berteriak ketakutan. Ibu, ada orang hitam di kamarku. Dia mau nangkap aku, teriak Riko ketakutan. Gak ada siapa-siapa sayang. Itu cuma mimpi, Bu Yuni mencoba menenangkan. Bukan Bu. Aku lihat beneran. Dia bilang papa punya hutang sama dia. Bu Yuni langsung menelepon Pak Agus yang sedang di warung. Mas, Riko sakit parah. Dia terus berteriak ketakutan. Aku pulang sekarang. Pak Agus menutup warung lebih cepat dan pulang. Melihat anaknya yang terus berteriak histeris, dia langsung panik. Mereka membawa Riko ke dokter, tapi dokter bilang secara medis tidak ada masalah. Pak, Bu, anak Bapak sehat. Mungkin ini masalah psikologis. Bisa coba konseling dengan psikolog anak, saran dokter, tapi Pak Agus tahu ini bukan masalah biasa. Dia langsung menelepon dukun yang selama ini membantunya. Pak Dukun, anak saya kenapa? Dia ketakutan terus. Oh Pak Agus, saya lupa kasih tahu. Pesugihan yang Bapak pakai itu ada konsekuensinya. Setiap bulan, jin itu butuh makan. Kalau tidak dikasih, dia akan ambil dari keluarga Bapak. Maksudnya apa? Maksudnya, Bapak harus kasih tumbal setiap bulan. Kalau tidak, jin itu akan ganggu keluarga Bapak. Bahkan bisa sampai mengambil nyawa. Pak Agus terduduk lemas. Dia tidak pernah tahu tentang konsekuensi ini. Terus gimana sekarang? Bapak harus datang ke tempat saya besok. Bawa persembahan, ayam hitam, kembang 7 rupa, dan uang 1 juta. Kita harus buat ritual lagi. Sejak itu, kehidupan Pak Agus menjadi neraka. Setiap bulan dia harus melakukan ritual dan memberi persembahan kepada jin. Uang yang dia hasilkan dari warung sebagian besar habis untuk membayar jin tersebut. Bu Yuni yang tahu hal ini memutuskan untuk bercerai. Mas, aku gak kuat. Aku gak bisa hidup dengan orang yang pakai ilmu hitam. Riko juga terus ketakutan. Aku mau bawa Riko ke rumah orang tuaku. Sayang, jangan pergi. Aku janji akan berhenti. Udah terlambat mas. Kita udah terlanjur jauh. Aku takut sama jin itu. Takut Riko kenapa-kenapa. Dengan berat hati, Bu Yuni membawa Riko pergi. Pak Agus ditinggalkan sendirian, meratapi nasibnya. Warungnya memang masih ramai, tapi kebahagiaan sudah hilang. Setiap malam dia dihantui mimpi buruk. Mimpi Mbok Siti datang menangis, mimpi anaknya tenggelam, mimpi istrinya terluka. Suatu hari, Pak Budi pemilik warung kopi mendatanginya. Pak Agus, boleh saya ngomong jujur? Iya Pak Budi, ada apa? Bapak itu sebenarnya bisa sukses tanpa cara-cara aneh. Modal Bapak kan besar, tempat juga bagus. Kenapa harus pakai ilmu hitam? Pak Agus terdiam. Dia sadar semua yang dikatakan Pak Budi benar. Saya terlanjur serakah Pak. Saya gak cuma mau sukses, saya mau Mbok Siti hancur total. Saya iri sama dia yang punya pelanggan setia. Sekarang Pak Agus sudah menang. Warung Bu Siti tutup.
Tapi apa Bapak bahagia? Pak Agus menggeleng. Air matanya menetes. Saya menyesal Pak Budi. Saya kehilangan istri, anak saya trauma, dan saya terjerat sama jin yang gak bisa dilepas. Pak Agus akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan Kiai Hashim, Kiai yang sama yang pernah didatangi Mbok Siti. Kiai, tolong saya. Saya sudah terlanjur pakai pesugihan. Sekarang jin itu gak bisa dilepas. Kiai Hashim memandang Pak Agus dengan tatapan sedih. Pak Agus, kenapa Bapak lakukan ini? Rezeki yang halal itu lebih berkah, walau sedikit. Saya menyesal Kiai. Tolong saya. Baik, saya akan coba bantu. Tapi Bapak harus siap dengan konsekuensinya. Melepas jin pesugihan itu tidak mudah. Bapak akan kehilangan semua kekayaan yang didapat dari jin itu. Bahkan mungkin lebih. Saya siap Kiai. Yang penting keluarga saya selamat. Kiai Hashim mulai melakukan ruqyah dan membaca ayat-ayat suci. Pak Agus kerasukan, tubuhnya kejang-kejang, dan mulut mengeluarkan suara bukan suaranya sendiri. Aku gak akan pergi. Dia sudah janji sama aku. Dagingnya, darahnya, jiwanya adalah milikku. Teriak jin itu dari mulut Pak Agus. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, keluar kamu dari tubuh ini. Kiai Hashim terus membaca ayat kursi dan ayat-ayat lainnya. Proses ruqyah berlangsung selama 2 jam. Akhirnya Pak Agus pingsan. Ketika dia bangun, dia merasa lega tapi juga sangat lemah. Kiai, apakah jin itu sudah pergi? Sudah Pak. Tapi ingat, konsekuensinya akan datang. Bapak harus kuat. 1 minggu setelah ruqyah, kehancuran dimulai. Pertama, warung Pak Agus tiba-tiba kebakaran. Api yang tak datang dari mana membakar habis seluruh warung dalam waktu 1 jam. Tolong! Kebakaran, teriak tetangga-tetangga, damkar datang tapi sudah terlambat. Warung hancur total, tidak ada yang tersisa. Kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Kedua, mobilnya dicuri orang. Meskipun sudah melapor polisi, mobil itu tidak pernah ditemukan. Ketiga, tabungannya di bank tiba-tiba hilang. Ternyata ada hacker yang mengambil semua uangnya. Bank memang memberikan kompensasi, tapi hanya separuh dari total uang yang hilang. Dalam waktu 2 bulan, Pak Agus yang tadinya kaya raya kembali menjadi melarat. Bahkan lebih parah dari sebelum dia berjualan. Ya Allah, kenapa ini terjadi pada saya? Pak Agus menangis di tengah reruntuhan warungnya. Pak Budi datang menghampiri. Pak Agus, ini semua konsekuensi dari pilihan Bapak dulu. Rezeki yang tidak berkah pasti akan hilang, bahkan lebih. Saya menyesal Pak Budi. Seandainya dulu saya gak serakah. Sekarang Bapak harus ikhlas. Mulai dari nol lagi dengan cara yang halal. Suatu hari, Pak Agus bertemu Mbok Siti di pasar. Mbok Siti sedang berbelanja sayuran. Wajahnya terlihat lebih kurus dan tua. Bu Siti? Panggil Pak Agus pelan, Mbok Siti menoleh. Dia terkejut melihat Pak Agus yang juga terlihat sangat kurus dan lusuh. Pak Agus? Bu, maafkan saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya yang buat warung ibu tutup. Saya pakai ilmu hitam untuk nyaingin ibu. Mbok Siti terdiam. Air matanya menetes. Kenapa Pak? Kenapa Bapak lakukan itu? Kita bisa sama-sama cari rezeki dengan baik. Saya serakah Bu. Saya gak cuma mau sukses, saya mau ibu hancur. Sekarang saya yang kena batunya. Kehilangan istri, anak trauma, usaha hancur, uang hilang. Pak Agus, saya udah maafin. Tapi yang Bapak lakuin itu merusak keluarga saya juga. Anak saya stres, kuliah terganggu, sekarang dia kerja serabutan untuk bantu saya. Saya tahu Bu. Saya benar-benar menyesal. Mereka berdiri dalam diam yang menyakitkan. 2 orang yang hancur karena persaingan tidak sehat. Pak Agus, sekarang ibu kerja jadi buruh cuci di rumah orang. Rezeki sedikit, tapi halal. Ibu ikhlas dengan keadaan ini. Bu Siti lebih kuat dari saya. Saya masih belum bisa move on. Bapak harus bangkit Pak. Masih ada waktu untuk perbaiki hidup Bapak. 2 bulan setelah pertemuan itu, kejadian tragis terjadi. Rina, anak Mbok Siti,
mengalami kecelakaan motor saat pulang kerja. Dia ditabrak truk dan meninggal dunia di tempat. Berita itu sampai ke telinga Pak Agus. Dia langsung datang ke rumah duka Mbok Siti. Bu Siti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita Bu, kata Pak Agus sambil menangis. Mbok Siti hanya duduk terpaku di samping jenazah Rina. Dia tidak menangis, hanya menatap kosong. Pak Agus, ini balasan apa ya? Saya sudah jalani hidup dengan jujur. Kenapa anak saya yang diambil? Bu, jangan berpikir begitu. Ini takdir Allah. Takdir? Atau ini akibat dari kutukan Bapak dulu? Mbok Siti tiba-tiba marah. Pak Agus terdiam. Dia merasa sangat bersalah. Mungkin jin yang Bapak pakai dulu belum puas. Dia ambil anak saya sebagai tumbal terakhir. Mbok Siti berteriak histeris. Tetangga-tetangga mencoba menenangkan. Tapi kata-kata Mbok Siti terus menghantui Pak Agus. Setelah pemakaman Rina, Mbok Siti tidak pernah terlihat lagi. Kata tetangga, dia kembali ke kampung halamannya di Madiun dan tinggal di panti jompo milik keluarga jauh. Pak Agus semakin terpuruk setelah kejadian itu. Rasa bersalah memenuhi hatinya setiap saat. Dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan terus dihantui wajah Rina. Ini salahku. Semua ini salahku, gumamnya terus-menerus. Pak Budi mencoba membantunya. Pak Agus, Bapak harus kuat. Jangan menyalahkan diri sendiri terus. Tapi ini nyata Pak Budi. Gara-gara saya pakai jin, sekarang orang lain yang kena akibatnya. Pak, kematian Rina itu kecelakaan murni. Polisi sudah investigasi. Itu bukan karena ilmu hitam. Tapi saya tetap merasa bersalah. Saya yang hancurin hidup keluarga mereka. Sebulan kemudian, Pak Agus mulai menunjukkan gejala gangguan jiwa. Dia sering berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, dan kadang berteriak ketakutan di malam hari. Bu Yuni yang mendengar kabar itu datang menjenguk. Mas, kenapa jadi begini? Pak Agus menatap mantan istrinya dengan tatapan kosong. Yuni, aku lihat mereka. Aku lihat jin-jin itu. Mereka mau nangkap aku. Mereka bilang aku harus bayar hutang. Mas, gak ada siapa-siapa. Itu cuma halusinasi. Bukan. Mereka nyata. Mereka mau bawa aku ke neraka. Bu Yuni menangis melihat kondisi mantan suaminya. Dia membawa Pak Agus ke rumah sakit jiwa untuk mendapat perawatan. Di rumah sakit jiwa, kondisi Pak Agus tidak membaik. Dia terus berteriak ketakutan, mengatakan ada makhluk hitam yang ingin membawanya pergi. Dokter memberikan obat penenang, tapi tidak banyak membantu. Suatu malam, perawat mendengar Pak Agus berbicara dengan seseorang di kamarnya. Tolong jangan bawa aku. Aku belum siap. Suara Pak Agus terdengar ketakutan. Siapa yang Bapak ajak bicara? Tanya perawat sambil membuka pintu. Dia ada di sana. Orang hitam yang selama ini minta tumbal, tunjuk Pak Agus ke sudut kamar yang kosong. Pak, tidak ada siapa-siapa. Ada. Dia bilang waktunya sudah habis. Aku harus ikut dia. Perawat mencoba menenangkan, tapi Pak Agus tiba-tiba kejang-kejang. Dokter jaga dipanggil dan langsung memberikan pertolongan. Tapi kondisi Pak Agus terus memburuk. Detak jantungnya melemah, napasnya tersengal-sengal. Panggil keluarga. Kondisi pasien kritis, teriak dokter. Bu Yuni dan Riko yang sudah dipanggil langsung datang ke rumah sakit. Mas! Mas bertahan. Riko ada di sini, teriak Bu Yuni sambil menangis. Pak Agus membuka matanya sebentar. Dia menatap Riko dengan tatapan menyesal. Riko, maafin Papa. Papa? Papa salah. Jangan ikuti jalan Papa, bisik Pak Agus lemah. Papa. Jangan pergi Papa. Riko menangis keras, tapi nyawa Pak Agus tidak bisa diselamatkan. Dia menghembuskan napas terakhir sambil menatap kosong ke sudut kamar, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Dokter menyatakan Pak Agus meninggal dunia pada pukul 2.30 dini hari. Penyebab kematian tercatat sebagai serangan jantung akut dan gangguan psikotik berat. Pemakaman Pak Agus hanya dihadiri sedikit orang. Bu Yuni, Riko, Pak Budi, Pak RT, dan beberapa tetangga. Tidak ada keluarga besar karena mereka sudah memutus hubungan sejak tahu Pak Agus pakai ilmu hitam. Di hari ketiga setelah kematian, Bu Yuni menemukan buku catatan milik Pak Agus. Isinya adalah catatan harian tentang perjalanan bisnisnya,
termasuk semua detail tentang pesugihan yang dia lakukan. Di halaman terakhir, ada tulisan tangan Pak Agus, hari ini tanggal 20 Oktober 2019. Aku menulis ini mungkin sebagai pesan terakhir. Aku tahu aku tidak akan hidup lama. Jin yang aku gunakan dulu sudah menagih hutang. Aku merasa nyawaku akan segera diambil. Kepada siapapun yang membaca ini, jangan pernah menggunakan jalan pintas seperti yang aku lakukan. Pesugihan, ilmu hitam, jin, semua itu hanya ilusi kesuksesan. Yang kau dapat cuma malapetaka. Aku menyesal telah menghancurkan hidup Mbok Siti dan keluarganya. Aku menyesal telah serakah dan iri hati. Aku menyesal telah membuat istri dan anakku menderita. Rezeki yang tidak berkah itu seperti api yang membakar dari dalam. Kau merasa hangat sebentar, tapi akhirnya kau terbakar habis. Maafkan aku Yuni. Maafkan aku Riko. Maafkan aku Bu Siti. Maafkan aku semua orang yang telah aku sakiti. Dan untuk para pengusaha yang sedang bersaing, ingatlah, rezeki itu sudah ada yang atur. Bersaing dengan cara halal, jujur, dan tidak menjatuhkan orang lain. Karena kesuksesan yang sejati adalah kesuksesan yang membawa kebahagiaan, bukan malapetaka. Aku pergi dengan menyesal. Jangan ikuti jalanku. Agus Santoso. Bu Yuni menangis membaca catatan itu. Dia kemudian mempublikasikan catatan tersebut di media sosial sebagai peringatan bagi orang lain. Postingan itu menjadi viral dan dibaca jutaan orang. Penutup kini, bekas warung Pak Agus masih kosong. Tidak ada yang mau menyewa tempat itu karena ada rumor tempat itu angker. Katanya sering terdengar suara orang menangis dan mencium bau kemenyan di malam hari. Bekas warung Mbok Siti juga masih kosong. Papan bertuliskan, disewakan, sudah lapuk dimakan cuaca. Jalan Mawar yang dulu ramai dengan pedagang makanan, kini sepi. Orang-orang yang tahu cerita tentang persaingan warung di sana memilih untuk tidak berjualan di tempat itu. Pak Budi, pemilik warung kopi yang sudah tua, sering bercerita kepada pembeli tentang kisah tragis ini. Ingat nak, rezeki itu sudah diatur. Jangan pernah pakai cara-cara haram buat cari uang. Lihat tuh, Pak Agus sama Bu Siti, dua-duanya hancur gara-gara persaingan tidak sehat. Yang satu mati karena ilmu hitamnya, yang satunya kehilangan segalanya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi para pedagang di Surabaya tentang bahaya pesugihan dan persaingan tidak sehat dalam bisnis. Banyak pengusaha yang dulunya tertarik menggunakan ilmu hitam, akhirnya mengurungkan niat setelah mendengar cerita ini. Riko, anak Pak Agus, kini dibesarkan oleh Bu Yuni dengan penuh kasih sayang. Bu Yuni mengajarkan anaknya untuk selalu jujur dan tidak serakah. Dia berharap Riko tidak mengulangi kesalahan ayahnya. Mbok Siti, yang kini tinggal di Panti Jompo Madiun, menghabiskan hari-harinya dengan berdoa dan mengaji. Dia sudah memaafkan Pak Agus, tapi luka kehilangan anak perempuan satu-satunya tidak pernah sembuh. Setiap malam, dia menangis memanggil nama Rina. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana persaingan bisnis yang tidak sehat, ditambah dengan penggunaan ilmu hitam, bisa menghancurkan kehidupan banyak orang. Bukan hanya pelakunya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.